Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 11 Mei 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar hidup benar di hadapan-Mu ya Bapa, sebab tidak satu dosa pun yang tersembunyi daripada-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Merlin Mamentu. Kepada Ibu Merlin, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan kepada saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun saja kita berada. Bacaan renungan pagi kita pada pagi ini, 11 Mei tahun 2025, dengan judul Tidak ada dosa yang dapat disembunyikan dari Allah. Ayat tema kita terdapat dalam Yosua 7 ayat 15. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Tuhan tidak menyebutkan secara spesifik siapa yang bersalah, tetapi Dia memberikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan. Dia berkata, besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil seorang demi seorang. Dengan demikian, dengan menyaring masalah ini sampai ke dasar, Tuhan menyingkapkan fakta bahwa Dia mengetahui hal-hal tersembunyi dari ketidakjujuran. Betapapun orang mungkin berpikir bahwa hal-hal itu tersembunyi. Dalam semua kejadian itu, akan menunjukkan tekad untuk tidak mengakui dosanya. Tetapi sekarang Tuhan telah mengikatkan dosanya kepadanya. Jika Yosua menyatakan dosa akan, banyak orang mungkin akan bersimpati dengan orang yang bersalah itu ketika ia memprotes bahwa ia tidak bersalah, dan mereka mungkin
dalam penilaian manusiawi mereka akan berpikir bahwa ia telah disalahgunakan dan dianiaya. Demikianlah yang dilakukan banyak orang dewasa ini. Ketika orang-orang ditegur karena dosa, karena mereka telah menyingkirkan Allah dari perhitungan mereka. Inilah alasan mengapa Yosua berbicara kepada Akan seperti itu. Ia berkata, "Anakku, hormatilah Tuhan, Allah Israel, dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku." Tuhan telah memberitahu Yosua apa yang telah dilakukan Akan, tetapi banyak orang yang terdorong oleh simpati manusia dan pelaku kesalahan begitu sering dimaafkan, sehingga Tuhan bermaksud memberi Israel pelajaran yang juga bermanfaat bagi kita di zaman kita. Karena itu, Yosua memohon kepada pemuda itu untuk menceritakan kepadanya apa yang telah dilakukannya. Jika hukuman dijatuhkan kepada Akan sebelum ia mengakui kesalahannya dengan bibirnya sendiri, maka orang-orang yang secara alamiah siap memberontak akan menuduh Yosua telah berlaku kasar terhadap pemuda itu dan akan mencela dia sebagai orang yang tidak berbelas kasihan karena memberikan hukuman yang mengerikan itu. Akan mengaku dan berkata, "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali." Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Letter 13 tahun 1893. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata-layanan Ibu Merlin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Perhatikan apa yang Tuhan katakan kepada Yosua setelah Israel dikalahkan oleh Ai. Yosua 7 ayat 10-12 berkata, "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, 'Bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu.'" Perhatikan, Tuhan berkata, orang Israel telah berbuat dosa. Padahal, yang telah mengambil barang-barang itu adalah Akan. Namun Tuhan menggunakan istilah orang Israel. Tentang hal ini, Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor tanggal 1 Februari tahun 1894 paragraf 4. "Biarlah pernyataan-pernyataan yang jelas seperti yang diberikan oleh Tuhan dalam perjanjian lama dibandingkan dengan petunjuk yang sama yang diberikan dalam perjanjian baru. Pengakuan Akan, meskipun terlambat untuk mendatangkan kepadanya kebajikan yang menyelamatkan, membenarkan karakter Allah dalam caranya berurusan dengannya dan menutup pintu bagi godaan yang terus-menerus menimpa anak-anak Israel untuk menugaskan hamba-hamba Allah atas pekerjaan yang dilakukan Allah sendiri. Meskipun Allah telah menyatakan adanya dosa yang mengakibatkan kekalahan Israel, namun Allah tidak langsung mengungkapkan nama si pembuat kesalahan. Meski Akan tidak akui dosanya, tetapi Allah tahu, dan meski Allah tahu,
dia tidak langsung menyatakan siapa nama si pelanggar. Mengapa nama si pelanggar tidak langsung dinyatakan? Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 138 paragraf 5. Jika hukuman dijatuhkan kepada Akan sebelum ia mengakui kesalahannya dengan bibirnya sendiri, maka orang-orang yang secara alamiah siap memberontak akan menuduh Yosua telah berlaku kasar terhadap pemuda itu dan akan mencela dia sebagai orang yang tidak berbelas kasihan karena memberikan hukuman yang mengerikan itu. Inilah mengapa Allah tidak langsung menyatakan siapa nama pencuri tersebut, agar melalui cara yang Allah nyatakan kepada Yosua akan akhirnya mengakui dosanya. Maka hukuman pun dapat diberikan dengan adil. Allah Maha Tahu, dan karenanya Dia yang atur caranya hingga akhirnya akan mengakui kesalahannya. Masih dalam artikel yang sama dilanjutkan dalam paragraf 4. Tuhan Yesus sendirilah yang menentukan hukuman apa yang harus dijatuhkan kepada Akan. Atau mungkin akan ada gerutu di antara orang Israel, meskipun barang curian itu ditemukan di kemahnya. Tuhan tahu persis di mana barang curian itu dapat ditemukan dan telah memberitahu Yosua di mana barang-barang itu berada, meskipun ia tidak menyebutkan siapa yang bersalah. Allah yang Maha Tahu saja tidak menggunakan kemahatauannya untuk bertindak semena-mena, sebab Allah hendak mendidik umat-umatnya bahwa Dia Maha Tahu dan Maha Adil. Itulah sebabnya Allah melalui caranya menuntun agar Akan mengakui dosanya, sehingga kehormatan Allah tetap terjaga. Roh Nubuat berkata dalam Diet Instructor tanggal 1 Februari tahun 1894 paragraf 4 menyatakan, namun kehormatan Allah harus dipertahankan melalui pengakuan dari bibir orang berdosa itu sendiri, dan akan bersaksi tentang kebenaran itu terhadap dirinya sendiri. Dalam cara Tuhan memperlakukan Akan, kita dapat melihat betapa besar ketidaksenangannya terhadap mereka yang melakukan dosa serupa. Standar Injil saat ini tidak lebih rendah daripada zaman Yosua. Dan akhirnya Akan memang mengakui bahwa dia mengambil barang-barang yang dilarang oleh Tuhan. Oleh karenanya, Roh Nubuat menyatakan dalam The Instructor tanggal 8 Februari tahun 1894 paragraf 2. Dari tiang awan, Yesus berbicara kepada Yosua, mengutuk Israel karena dosa mengingini milik orang lain dan mengambil barang-barang terkutuk dari bangsa kafir. Ini ditulis untuk peringatan bagi kita, dan kita harus mengambil pelajaran dari keadaan ini. Saudaraku dalam Tuhan, tidak ada dosa yang tidak diketahui oleh Allah. Kalaupun Allah tidak menyebutkan nama, tapi Dia tahu. Dan bahkan Allah tuntun agar umat-umatnya mau akui akan dosa-dosanya. Oleh sebab itu, janganlah kita mengingini barang bangsa lain. Sebab mereka dikutuk Tuhan, mereka menjadi jerat bagi jiwa. Sebab mereka menuntun kepada kesia-siaan, kesombongan, dan meninggikan diri. Karenanya, dikatakan dalam Diet Instructor tanggal 8 Februari tahun 1894, paragraf 2 yang berbunyi, dalam kasus Akan, kita memiliki contoh tentang seorang pria yang berdosa di hadapan Tuhan, di tengah jemaat di mana kuasa Tuhan yang dahsyat dinyatakan. Betapa mengerikan akibat dosa pria ini. Betapa dahsyatnya pekerjaan yang dilakukan atas keluarganya melalui teladan dan pengaruhnya. Dia telah mengembangkan karakter yang sama sekali tidak sehat dan telah menyatakan pemberontakannya di hadapan Allah ketika dia bekerja dengan dahsyat bagi umatnya. Kiranya pengabaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Jangan mengingini dan jangan mencuri, sebab Allah tahu dosa apapun dan hukumannya fatal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami, bahwa
Tidak ada satu dosa pun yang tersembunyi daripadamu, ya Bapa. Karenanya bagian kami adalah untuk sadar dan segera bertobat. Akui di hadapan-Mu, sebab itu akan menjaga akan kehormatan-Mu, ya Bapa. Karenanya tolong kami, ya Bapa. Biarlah Roh Anak-Mu selalu berkuasa dalam hati kami, sehingga kami mau dibersihkan dari unsur-unsur kejahatan dan dosa. Dan pertumbuhan akan karakter Kristus dalam hidup kami semakin nyata. Hingga pada akhirnya saat Yesus datang kedua kali, kami semua didapati benar. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.